Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tablik akbar Pemalang berujung bentrok antar dua organisasi masyarakat. Bantuan beras masih jadi incaran, sampai-sampai warga rela antre demi mendapatkannya. Kuliner ikan dan lobster air tawar yang ramah kantong di Danau Rawapening, Kabupaten Semarang. Kopi bukan hanya soal minuman, tetapi soal kompleksitas pembuatannya. Di Salatiga ada lomba menyeduh kopi dengan metode V60. Tak disangka, lomba diikuti 30 lebih orang dari berbagai daerah. Sibuk semua ini. Dengan penuh percaya diri, para peserta yang datang dari berbagai daerah menunjukkan kebolehannya dalam racik kopi. Bertempat di Pendapa Agung Bung Karno, ada 36 peserta adu kemampuan dalam lomba racik kopi dengan metode V60. Lomba dimulai dengan meracik kopi Arabica yang telah disediakan hanya dalam waktu 10 menit. Salah satu peserta lomba mengaku tidak ada persiapan khusus sebelum mengikuti lomba. Hanya saja ia mengakui penting untuk mencoba racikan kopi dari berbagai daerah agar bisa mengetahui cita rasa yang ingin dikeluarkan dari kopi tersebut. Yang penting yang di rumah latihan aja sih Mas, jadi udah latihan dari rumah, terus kan emang barista jadi ya setiap hari bikin kopi juga sih, seperti itu. Mas, kalau ada resep khusus nggak untuk mengikuti kegiatan ini, mungkin persiapan atau sudah karena sudah terbiasa akhirnya tinggal jalan aja atau apa? Yang penting kalau saya sih banyak ngicip-ngicip kopi dari berbagai daerah sih Mas, jadi biar lidah kita tuh terbiasa dengan berbagai macam kopi gitu, seperti itu. Jadi kan kita kan juga nggak tahu sebelumnya kan mau pakai kopi apa dari mana gitu Mas. Yang penting kalau udah tahu misal di rumah udah tahu proses apa atau kopi dari mana kan jadi lebih bisa maksimal gitu untuk lombanya. Selain adu kemampuan dalam membuat kopi dengan teknik V60, ajang ini juga sebagai sarana untuk mempertemukan barista kopi dari berbagai daerah serta menumbuhkan minat anak muda dalam berwirausaha. Dari 3 yang maju, siapa yang dari juri itu yang paling balance, lebih rasanya lebih fruity, lebih sweetness-nya kerasa jadi intense, flavornya kena, dan dia yang menang. Penilaian pada ajang Salatiga Adu Skill V60 Fun Battle ini dimulai dari cara memproses kopi sesuai karakter biji kopi. Mulai dari cara menghaluskan hingga menyeduh kopi dengan suhu yang pas agar menghasilkan rasa kopi yang seimbang. Yulianto melaporkan dari Salatiga. Warga pesisir Kota Semarang menggelar tradisi sedekah laut di Pantai Tanggul Sari. Pada tradisi itu, warga melarung kepala kambing dan nasi tumpeng sebagai bentuk rasa syukur atas hasil laut yang melimpah. Kapal nelayan ini bukan sedang mencari ikan, tetapi mereka sedang melarung sesaji berupa kepala kambing dan nasi tumpeng di tengah laut. Setelah sesaji diletakkan di tengah laut, perahu nelayan berputar sebanyak 3 kali dengan harapan keselamatan dari samudra. Namun sebelum dilarung ke tengah laut, warga Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tugu, terlebih dahulu mendoakan nasi tumpeng, kepala kambing dan sesaji lain sebagai bentuk rasa syukur atas hasil laut yang melimpah. Tradisi sedekah laut diapresiasi oleh pemerintah kota. Menurut Wakil Wali Kota Semarang Iswar Aminuddin, tradisi ini memiliki nilai tersendiri bagi warga pesisir. Diharapkan ke depannya semua pihak dapat mendukung tradisi sedekah laut agar bisa dikembangkan menjadi wisata. Menurut saya sih ada sebuah nilai yang ingin kemudian dipertahankan oleh para nelayan. Di sana ada kekompakan, kebersamaan, di sana ada muri-muri budaya, kemudian di sana ada memelihara laut yang dimana sebagai sumber mata pencaharian. Kemudian kita berharap ke depannya bahwa kegiatan seperti ini yang merupakan rutinitas warga masyarakat karena sumbernya dari nilai-nilai kebaikan, saya kira pemerintah kota harus selalu siap untuk memberikan supportnya.
Tradisi sedekah laut sendiri digelar setiap tahun pada bulan Suro dalam penanggalan Jawa. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang. Yang suka kulineran, saya punya rekomendasi menarik. Coba datang ke Danau Rawapening, Kabupaten Semarang. Di sana ada kuliner ikan dan lobster air tawar yang enak dan ramah kantong. Ada lobster, ada ikan, sampai sayur genjar. Nah, ini kuliner cuma bisa Anda temukan di Danau Rawapening, Kabupaten Semarang. Di sini menawarkan masakan ikan dan lobster air tawar. Salah satunya warung apung yang ada di Dusun Sumurup, Desa Asinan, Kecamatan Bawen. Dengan konsep warung terapung, pengunjung bisa makan sambil menikmati pemandangan Danau Rawapening. Bahan baku diperoleh langsung dari pembudidaya ikan dan lobster yang ada di danau ini. Terlihat mudah, tetapi pada musim tertentu cukup sulit mencari bahan baku tersebut. Untuk gaya warung yang serupa pun banyak dijumpai di sekitar Danau Rawapening. Hanya saja, warung milik Sari Kusmawati ini cukup spesial karena ikan dan lobsternya dimasak dengan bumbu khusus. Dari hasil rawa ini, selain dijual mentah ikannya, kita sajikan matang. Kita memang nggak ambil bahan baku dari luar, kita lebih ke lokal aja, kayak gitu. Cuman kadang kesulitannya kalau pas air pasang itu ikannya susah, lobsternya juga susah. Jadi kalau pas air pasang, airnya naik itu permintaan banyak tapi bahan bakunya yang kurang. Nah, saya pengen di warung saya itu rasanya beda dan punya ciri khas. Makanya tak tambahi bumbu-bumbu itu. Dan kenapa pakai wijen, kan itu identitas dari warung saya. Jadi sederet ini yang pakai wijen cuma punya saya. Identitas punya saya itu. Sendiri berarti ya? Iya, saya berinovasi sendiri. Iya. Untuk menu makanan olahannya cukup beragam, ada yang dibakar, ada juga yang digoreng. Bahkan khusus di warung milik Sari ini ada ikan bakar berbumbu betutu. Soal rasa tak perlu ragu, dijamin enak. Hesti, salah satu pengunjung, sudah membuktikannya. Saat mencari kuliner ikan air tawar, ia langsung datang ke Danau Rawapening karena memang menjadi pusat kulinernya. Pengen makan makanan ikan, terutama yang dia memang khas dari danau atau air tawar itu ya memang harus di sini Mas, di sekitar Danau Rawapening ini sih. Jadi kebetulan saya juga sempat googling informasi, ternyata di sini ada gitu. Rasanya enak ya, ada manis, ada gurih, kemudian ada pedesnya, dan tadi juga ada sambal tomat yang matang gitu. Jadinya kalau menurut saya sih cocok sekali ya kalau buat untuk dimakan makan siang seperti itu sih. Harga gimana? Harga cukup terjangkau karena ini semuanya kan ikan dari Danau Rawapening. Jadi kalau menurut saya sih lumayan ramah di kantong gitu ya. Yap, harga menu makanan di sini ramah kantong. Ikan betutu hanya Rp70.000 per kilogram. Satu porsi lobster air tawar Rp75.000 per kilogram. Lalu untuk sayur genjernya hanya Rp10.000. Cukup murah bukan? Bagaimana? Tertarik untuk kulineran di Danau Rawapening? Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Dan informasi kuliner tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Tengah. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.